Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismila Nalaiha, NIM E 2019-2020, Prodi Ekonomi Syariah 1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menanggapi terkait materi dari video yang sudah diupload oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC/MBI selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam, dengan judul video Peran dan Fungsi Bank Sentral. Langsung saja, yang pertama, Bapak Wadud beliau menjelaskan bahwa Bank Sentral itu adalah sebuah instansi atau lembaga keuangan yang memiliki tanggung jawab atas suatu kebijakan moneter dan melahirkan tingkat aktivitas ekonomi yang stabil dalam suatu negara. Saya sangat setuju dengan penjelasan beliau, dan tanggapan saya mengenai Bank Sentral itu adalah Bank Sentral adalah lembaga yang dimiliki oleh pihak swasta dalam suatu pemerintah negara yang memiliki tanggung jawab atas stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan, menjaga tingkat inflasi, dan seluruh sistem keuangan dalam suatu negara. Peran Bank Sentral di Indonesia sendiri diserahkan kepada Bank Indonesia. Tujuan dari Bank Sentral adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Perumusan tujuan ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya. Dengan demikian, tercapainya atau tidaknya tujuan Bank Sentral ini kelak akan diukur dengan mudah. Adapun tugas dari Bank Sentral. Untuk dapat mencapai tujuan yang diharapkan, Bank Sentral mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri yang harus dilakukan dengan baik. Berikut tugas Bank Sentral. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Ditetapkannya kebijakan moneter harus dilakukan guna mengendali peredaran jumlah mata uang yang ada di masyarakat, sehingga seluruh harga produk barang dan jasa bisa dikendalikan. Kebijakan moneter tersebut harus dilakukan guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia juga perlu berkoordinasi dengan pemerintah agar kebijakan moneter dan bisa yang dilaksanakan sejalan dengan kebijakan fiskal dan ekonomi lainnya yang ditetapkan pemerintah, sehingga hasil yang diperoleh dari pelaksanaan kebijakan tersebut dapat dimaksimalkan. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Maksud dari sistem pembayaran ini adalah sistem pembayaran tunai dan non-tunai. Bank Indonesia berperan penuh dalam melahirkan aturan, kesepakatan, dan juga prosedur untuk digunakan dalam mengatur peredaran uang. Yang ketiga, mengatur dan mengawasi perbankan. Dalam hal ini, Bank Indonesia harus melakukan pengawasan makroprudensial guna menjaga kestabilan sistem keuangan yang berlaku di Indonesia. Stabilitas sistem keuangan adalah suatu kondisi di mana seluruh lembaga keuangan seperti pasar uang dan pendukungnya dapat mengatasi ketidakseimbangan keuangan. Kebijakan makroprudensial adalah kebijakan yang membatasi resiko dan biaya krisis dalam rangka memelihara keseimbangan keuangan. Selanjutnya, wewenang Bank Sentral. Yang pertama, kewenangan membuat kebijakan moneter. Bank Indonesia bisa menentukan dan menetapkan adanya tingkat diskonto, jumlah cadangan minimum bank umum, serta membuat pembiayaan atau kredit. Yang kedua, kewenangan mengatur sistem pembayaran. Dalam hal ini, Bank Indonesia memiliki 3 wewenang utama. Yang pertama, Bank Indonesia memiliki wewenang dalam menentukan dan menetapkan penggunaan alat pembayaran. Yang kedua, Bank Indonesia membuat serta memberi persetujuan izin atas adanya penyelenggaraan sistem pembayaran. Yang ketiga, mengawasi penyelenggaraan sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatannya. Kewenangan yang ketiga yaitu kewenangan mengatur dan mengawasi perbankan. Yang pertama, membuat dan menetapkan kebijakan terkait pelaksanaan perbankan yang berlaku di Indonesia. Yang kedua, memberikan sanksi kepada pihak yang sudah melanggar peraturan. Yang ketiga, memberikan atau mencabut izin kelembagaan dan kegiatan usaha bank.
Dan yang terakhir, mengawasi berbagai kegiatan bank, baik secara individu maupun sebagai sistem perbankan. Sekian tanggapan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.